Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Celah Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan video kita mengenai structure di TOEFL online. Kalau kalian kepikiran pengen ngambil TOEFL tapi masih agak ragu-ragu karena katanya structure di TOEFL itu susah, jangan khawatir. Karena di video ini bakal ada tips-tips gitu yang bisa buat ngebantu kalian nanti mengerjakan soal-soal TOEFL kalian. Dan untuk kalian yang ingin belajar cara mengajar TOEFL, jangan khawatir juga karena tips-tips ini bisa kalian share nanti untuk murid-murid di kelas kalian. Dan seperti biasa, di akhir video kita akan memberikan beberapa contoh supporting activities yang bisa kalian pakai di kelas kalian masing-masing nantinya. Oke, seperti apa videonya? Stick around! Oke, jadi ini adalah silabus dari TOEFL online kita. Minggu lalu kita sudah belajar listening, overview, dan strategis. Kalau kalian skip video itu boleh banget klik di atas kanan. Kita udah belajar itu, jadi di minggu ini kita akan mulai structure, overview, dan one clause. Oke, untuk kalian yang baru pertama belajar tentang TOEFL atau butuh review sedikit lah gitu ya, kita akan lihat secara general structure itu dibagi dalam dua parts. Dua parts ini jumlah totalnya adalah 40 pertanyaan yang harus dikerjakan dalam 25 menit. Jadi ini tuh bagian yang paling cepat dari TOEFL. Terbagi dari structure 15 pertanyaan. Di tipe yang ini kalian harus memilih satu jawaban yang benar, yang paling cocok untuk fill in the blank. Kalau yang kedua itu written expressions 25 pertanyaan. Kalau yang ini berbeda dari yang pertama dalam arti bahwa kalian harus memilih yang salah justru, jangan memilih yang benar. Gitu ya. Nah, strategi apa sih yang bisa kita bagi dulu? Oke, yang pertama adalah skip the directions. Jadi biasanya di TOEFL, soal-soal TOEFL di atas tuh pasti ada instructions untuk cara mengerjakannya. Tapi TOEFL structure itu di mana-mana sama. Jadi 15 pertanyaan structure, pilih yang benar. 25 pertanyaan written expressions, pilih yang salah. Jadi itu bisa di skip, nggak usah dibaca lagi. Jadi menghemat waktu. Yang kedua, karena hanya 25 menit, 40 soal, itu harus hati-hati banget dengan time management. Kenapa? Karena biasanya murid-murid saya nih ya, kadang-kadang tuh ngerjain beberapa soal pertama sangat lama, sangat hati-hati, dan di beberapa soal terakhir tuh jadi nggak ada waktu. Jadi mulai hitung-hitung kancing gitu ya di soal-soal terakhir. Jadi buat saya, general strategies untuk structure yang penting adalah be careful with time management. Kalau misalnya ada satu soal yang susah banget gitu ya, di skip aja dulu. Nanti kerjain yang lain dulu, nanti kalau ada waktu balik lagi. Tapi skipnya tuh jadi namanya tuh adalah educated guess. Jadi jangan dikosongin juga, takutnya nggak ada waktu untuk balik. Educated guess, nanti kita kasih tips-tipsnya gitu ya. Pilih salah satu, move on. Tapi ditandain, jadi kalau ada waktu untuk balik lagi. Gitu ya. Dan yang pertama nih ya, jauh sebelum kita ngomongin tentang tenses atau apa-apa, biasanya orang suka bilang, aduh TOEFL susah karena tenses. Enggak, yang paling pertama yang harus diingat adalah ini. All sentences must contain at least one subject and one verb. Ini sangat penting. Kita akan belajar hari ini, dan ini tuh bakal jadi kayak pondasinya nih. Ini bakal berlanjut ke yang berikut-berikutnya. Oke, sekarang kita mulai ke subjek, dan apa aja sih yang bisa jadi subjek. Untuk subjek ada beberapa hal yang penting yang kita pelajari ya. Yang pertama yang bisa jadi subjek adalah pronoun. Ini yang paling standar ya. He, she, it, I, you, we, dan they. Contohnya nih, jadi I went to the zoo, they are reading the books, you like swimming. Di video-video kita ya nanti akan selalu gini ya. Jadi kalau untuk subjek tuh selalu bold and underline. Dan untuk verb selalu italics dan underline. Ya. Ini I-nya adalah subjek, went-nya adalah verb, they adalah subjek, are reading adalah verb, you subjek, like adalah verb. Yang kedua yang bisa jadi subjek adalah noun phrase. Noun atau noun phrase gitu ya. Noun aja tuh seperti cats. Noun phrase tuh noun ditambah suatu. Jadi misalnya the funny child. Contohnya, cats are mammals, the funny child is 5 years old. Seperti biasa, cats adalah subjek, are adalah verb, the funny child is a subject, dan is adalah verb. Yang berikutnya adalah gerund. Kalau kalian agak lupa, boleh ya cek gerund itu apaan. Gerund tuh formnya adalah verb ing, tapi dia bukan verb, dia adalah noun. Seperti swimming atau eating. Bedanya apa sama verb seperti ini? Contohnya ini ya, jadi swimming is my hobby. Eating 5 meals a day is good for you. Jadi gerund ini itu adalah noun. Dia bukan verb. Jadi bedanya apa sama verb? Kalau ada verb itu biasanya ada to be di depannya, ada am, is, atau are.
ada am, is atau are-nya. Kalau di sini nggak ada ya, jadi dia fungsinya sebagai noun. Yang berikutnya yang bisa jadi subjek juga adalah infinitives. Infinitives ini adalah to tambah verb one. To tambah verb one ini bisa berfungsi sebagai macam-macam, tapi salah satunya adalah sebagai noun. Misalnya to be an actor. Contohnya seperti ini. To be an actor was my childhood dream. Di sini subjeknya adalah to be an actor dan si was adalah si verbnya. Dan yang terakhir adalah noun clause. Ini yang biasanya suka dijebak di TOEFL nih ya. Clause itu apa? Kita bakal dengar kata clause banyak nih di video-video tentang structure ya. Clause ini adalah a group of words that has a subject and verb. Kalau noun clause, jadinya si a group of words ini fungsinya sebagai noun. Contohnya seperti ini. What he said yesterday was funny. Di sini, subjeknya adalah what he said yesterday dan verbnya adalah was. Yang agak suka ngejebak nih ya, karena di dalam subjeknya sendiri itu ada subjeknya lagi. What he, gitu ya. Si he-nya ini ada subjek. Subjek apa tapi? Subjek dari what he said yesterday. Si said ini verb. Verb apa? Tapi verb dari what he said yesterday. Jadi kalau misalnya cuma ada he aja atau cuma ada said aja, nggak ada was-nya gitu ya, artinya kalimatnya belum lengkap walaupun ada subjek sama verb. Karena he pasangannya said, tapi what he said yesterday adalah pasangannya si was. Seperti itu. More about noun clause bakal kita bahas di satu video khusus untuk kompleks noun, kompleks sentences ya. Satu hal yang pengen saya ceritain adalah hati-hati sama ini. Jadi object of preposition itu bukan subjek. Object of preposition bukan subjek. Jadi misalnya kata-kata yang ada kata with atau in atau at atau by diikuti sesuatu, si sesuatunya ini itu bukan subjek. Tapi dia objek dari preposition si with. Jadi misalnya kalimat ini, with my family goes on a holiday every year, ini salah karena with my family ini bukan subjek. Goes ini verb, kalimat ini belum ada subjeknya. Jadi misalnya kalau mau dibikin jadi benar ya, with-nya dihilangin, jadinya my family goes on a holiday every year. Seperti itu. Kita akan belajar berikutnya adalah gimana sih TOEFL tes kita tentang ini. Jadi gimana cara TOEFL ngetes kita tentang subjek? Pertama, seperti ini. Setiap kali ada soal seperti ini boleh loh di-post videonya jadi bisa ngerjain bareng-bareng ya. Oke, sekarang boleh di-post. Oke, ini salah satu contoh jebakan TOEFL tentang subjek. Dilihat dari kalimat ini, sepertinya kayak udah ada subjek ya, padahal dia bukan subjek, dia adalah objek dari preposition with. Terus bla bla bla, found the movie theater. Si ininya adalah verb. Jadi di kalimat ini itu belum ada subjeknya. Subjeknya kalau gitu kita harus cari di pilihannya, yaitu he. Jadi untuk yang ini jawabannya adalah he. With his friends, he found the movie theater. Yang berikutnya, boleh di-post lagi. Oke, untuk yang ini, the two biggest resort, bla bla bla. Nah, di sini ada are. Oh, kalau gitu ini kelihatannya adalah verbnya. Jadi di kalimat ini udah ada verb. Tapi mungkin ada bagian subjek yang hilang. Jadi yang ada verb lagi jangan dipilih. C sama D ini udah pasti hilang nih ya. Jadi ini kalau misalnya kita educated guess, C dan D ini harus dihilangin. Oke, sekarang pilihannya antara A dan B. Verbnya adalah are. Kalau are kita taruh in di sini. The two biggest resort in Arkansas are. Enggak ya, karena are tuh mestinya untuk plural. Jadi kita pilih yang B. The two biggest resort towns, jadi towns-nya ini yang bikin jadi are. Jadi untuk yang ini jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita masuk ke verbs. Verbs biasanya paling gampang tuh yang verb 1, 2, 3 sama verb ing ya. Kita bakal bahas itu nanti, tapi kita akan mulai dulu dari ini nih. Yang pertama yang bisa jadi modals di sentence adalah yang bisa jadi verbs di sentence adalah modals. Can, could, must, may, should, dan seterusnya. Ini hanya contoh ya. Dan modals itu harus diikuti oleh verb 1. Jadi justru kalau kalian lihat ada modals diikutin sama to plus verb 1 atau verb ing itu justru salah. Misalnya seperti ini. I can sing really well, they will continue. Hati-hati sama apa yang ngikutinnya gitu ya, biasanya kalau modals. Yang kedua, itu to be, am, is, are, was, sama were. Ini tuh dipakai kalau misalnya kita nerangin misalnya gini ya, cats are mammals. Mammals tuh noun. Jadi di kalimat ini itu nggak ada verbnya sebenarnya kalau di bahasa Indonesia. Jadi kucing itu mamalia, nggak ada verbnya. Jadi kita butuh bantuan si are ini untuk menerangkan tentang si noun, si mammalsnya.
Atau the funny child is 5 years old. Kalau untuk to be yang hati-hati adalah kadang-kadang is sama are ini suka kebalik. Dalam arti bahwa yang ngikutinnya itu harus singular kalau is, dan yang ngikutinnya harus plural kalau are. Sama kalau was singular, kalau were plural. Itu yang harus hati-hati. Karena misalnya kalau cats is, itu jadi salah. Karena mestinya cats are. Oke, yang berikutnya kita akan bahas ini ya. Verb 1, verb 2, verb 3, sama verb ing. Kalau di bahasa Inggris tuh sebenarnya bukan verb 1, verb 2, verb 3 ya. Tapi di sini kita biar bikin gampang, karena biasanya kita nerangin ke murid-murid seperti itu ya. Verb 1, 2, 3, sama verb ing. Kita bahas satu-satu nih. Kalau verb 1, itu nggak boleh dibantu justru. Jadi misalnya kalau kita bilang, I am swim, itu salah. Atau he was work, itu salah. Jadi harus cuman verb aja. Nggak ada bantuannya. Tapi yang harus hati-hati adalah kadang-kadang verb 1 itu diikuti oleh S atau IS, tergantung dari subjeknya. Kita bakal bahas ini lebih banyak di topik kita tentang subject-verb agreement. Oke, contohnya seperti ini. He goes to school, tapi kalau I jadinya I go to school. Gitu ya, ada bedanya ini ya. Nah, kalau verb 2, sama, does not need help. Jadi nggak boleh kita bilang he was go, nggak boleh. Gitu ya. Nah, verb 2 ini yang harus hati-hati adalah ini, be careful with irregular verbs. Jadi sebenarnya gampangnya verb 2 adalah karena untuk semua subjek itu sama aja. Verb 2 ya. Jadi went buat he, went buat she, buat I, buat they sama aja. Tapi kadang-kadang irregular verbsnya ini yang kita kadang-kadang suka lupa. Jadi misalnya kayak saya pernah nemu nih di soal TOEFL ada set, mestinya kan set tapi jadi setted misalnya gitu ya. Itu salah karena sebenarnya irregular verbsnya bukan setted tapi set misalnya. Contohnya seperti ini. He went to school, subjeknya he, verbnya went. Oke, jadi verb 1 sama verb 2 ini sedikit mirip sebenarnya. Dalam arti bahwa mereka dua-duanya nggak butuh bantuan. Kalau verb 3 itu harus dibantu kalau mau jadi dihitung sebagai verb. Gitu ya. Tapi yang harus diingat adalah kadang-kadang itu bisa sendiri, berdiri sendiri. Tapi kalau gitu itu bukan sebagai verb, tapi sebagai sesuatu yang lain. Kita bakal bahas sudah ini ya. Oke, dan contohnya adalah ini. He gone to school, nggak mungkin ya. Jadi he ditambah verb 3 langsung, itu salah. Harus ada bantuannya. Bantuannya bisa has atau had. Untuk verb 3, bantuannya juga yang mungkin adalah to be. Jadi am, is, are, atau was, were. Itu jadi pasif. Nanti kita bahas sedikit ya. Oke, verb ing itu mirip sama verb 3 dalam arti bahwa dia harus dibantu sama sesuatu untuk menjadi verb. Kadang-kadang stand alone, tapi nggak dihitung sebagai verb. Misalnya kayak gini, he going to school, itu salah. Harus ada bantuannya is atau was kalau mau dihitung sebagai verb. Nah, sedikit agak tricky nih sebenarnya tentang verb 3 sama verb ing. Jadi kita bahas sedikit ya. Present participle verb ing, dan past participle yaitu verb 3. Ini tadi kita bahas ya, sometimes they stand alone tapi nggak sebagai verb. Di TOEFL sering sekali mereka keluar sebagai adjective. Tadi kita sedikit bahas tentang gerund ya, tapi sekarang yang pengen saya bahas adalah sebagai adjective. Seperti kayak gini ya, the boy kicking the ball. Tadi udah kita bahas, ini salah ya, harus ada bantuannya. Kalau ada bantuannya baru bener nih, the boy jadi subject, is kicking adalah verbnya. Tapi di TOEFL tuh kadang-kadang si kicking ini jadi kalau bahasa Sundanya kekeh gitu ya, kekeh pengen berdiri sendiri. Tapi kalau berdiri sendiri artinya dia nggak boleh dihitung sebagai verb. Dalam arti gitu, artinya di tempat lain itu harus ada verbnya. Jadi seperti ini. The boy kicking the ball. Jadi dia kickingnya masih ada di sini ya, berdiri ya, tapi nggak dibantuin. Kalau gitu di tempat lain itu harus ada verbnya. Jadi gini, the boy kicking the ball is my brother. Jadinya the boy kicking the ball ini akhirnya jadi subject. Kickingnya bukan sebagai verb karena verbnya adalah is. Seperti itu. Verb 3 juga sama. Seperti itu ya, bisa berdiri sendiri kadang-kadang, tapi nggak boleh dihitung sebagai verb kalau gitu. Di TOEFL sering banget keluar sebagai adjective. Contohnya seperti ini. Satu lagi, be careful with verb 3 that has the same form as verb 2. Jadi bedanya sama kalau verb ing itu cuman verb ing aja yang ada satu jenis verb ing ya. Tapi verb 3 itu kadang-kadang bentuknya sama-sama verb 3 bentuknya sama-sama verb 2. Jadi misalnya kayak verb 3 used gitu ya. Ini sama bentuknya sama verb 2. Kalau gitu bedanya apa dong? Kayak misalnya gini, kita lihat ya. The currency used in Indonesia. Ini bisa jadi verb 2, ini bisa jadi verb 3 ya. Cara bedainnya gimana? Cara bedainnya adalah kalau verb 3 berdiri sendiri,
itu sebagian besar pasti punya meaningnya adalah pasif, gitu ya. Jadi kita lihat nih, the currency used in Indonesia, mata uang digunakan di Indonesia. Digunakan itu pasif ya. Kalau dia pasif artinya dia verb 3. Dan karena dia verb 3, dia berdiri sendiri jadinya salah. Jadi mestinya the currency is used in Indonesia. Jadinya ini verb 3 dibantu sesuatu, dia bisa dihitung sebagai verb ya. Subjeknya adalah the currency, verbnya is used. Dan kemungkinan satu lagi adalah seperti ini. The currency used in Indonesia, jadinya ini tetap berdiri sendiri nih ya, keke berdiri sendiri ya. Tapi kalau gitu, di tempat lain harus ada verbnya, yaitu is. Jadi si used ini, itu adalah adjective untuk menerangkan si currency. Currency yang mana sih? Currency yang digunakan di Indonesia. Is-nya ini menjadi verb. Seperti itu untuk verb. Sekarang kita akan lihat gimana cara TOEFL ngetes kita tentang verb. Saya akan ngasih beberapa contoh lagi, siap-siap untuk di-pause ya videonya ya. Yang pertama ini. Oke, kita bisa lihat, the child blah 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 playing in the yard is my son. Kalau kita lihat langsung gitu ya, oh playing kan harus dibantu ya, nggak mungkin bisa berdiri sendiri ya. Kita langsung pilihnya is, the child is playing. Kebayang gitu ya, tapi ternyata di tempat lain tuh udah ada verb, si is-nya. Jadi kalau kita pakai is, sebenarnya jadi double verb. The child is playing in the yard is my son. Jadi ini tipenya yang ngejebak nih. Jadi kita udah lihat ada verbnya, jangan cari verb lagi di pilihannya. Untuk yang ini, is dan was udah pasti salah. He, kalau kita pakai he justru double subject. Jadi yang kita pilih adalah now, karena dengan naruh now ini, the child now playing in the yard itu adalah subject dari kalimat ini, dan verbnya adalah is. Seperti itu. Kita coba yang kedua ya, siap-siap pause lagi. Sekarang kita bahas. Still a novelty in the late 19th century. Ini kalau kita lihat ya, oh kayaknya ini adalah subject. Padahal bukan ya, still ini adalah preposition. Jadi a novelty in the late 19th century itu adalah objek dari si still-nya. Kalau gitu belum ada subjeknya ya di kalimat ini ya. Bla 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 limited to the rich. To the rich juga bukan subjeknya, dia adalah objek dari preposition to. Kalau gitu kita harus cari subjeknya nih di sini ya. Jadi yang kalau cuman verb aja salah karena udah pasti si subjeknya belum ada ya. Sama ini juga sama. It was photography, ada subjek, ada verb. It was photography limited to the rich, sebenarnya udah kalimat lengkap ya. Jadi kalau gitu, yang ini sebenarnya photography was limited to the rich. Kalau misalnya ada pilihan cuman photography aja, hati-hati ya. Photography limited to the rich, limited ini sebenarnya adalah verb 3 karena meaningnya pasif. Jadi mestinya harus ada was-nya. Untung nggak ada pilihan fotografi aja ya. Tapi gitu. Jadi kalau kita lihat bentuk verb seperti ini, yang verb to sama verb 3-nya sama, harus pikirin meaningnya. Kalau meaningnya pasif, itu verb 3. Kalau mau dihitung sebagai verb, harus dibantu. Tapi kalau misalnya dihitung sebagai adjective, justru jangan dibantu apa-apa. Seperti itu. Kita sekarang akan ke examples dari review dari subject dan verb ya. Ini adalah 4 contoh dari soal TOEFL. Silahkan di-pause videonya sebelum kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, benarkah kalian jawab ini? Flows. Jadi yang di kalimat ini, dari the north ini, sampai from ini bukan verb ya, into bukan verb. Mereka adalah prepositional phrase. Preposition tambah objek, preposition tambah objek. Jadi di kalimat ini belum ada verbnya. Yang ada verbnya adalah be. Kalau yang C itu salah karena belum ada tambahannya. Kalau yang A salah karena dia double subject. Sementara kalau D yang salah karena with ini bukan subject, bukan verb ya. Dia adalah prepositional phrase. Yang kedua, apakah jawaban kalian ini? The city of Biloxi? Karena di kalimat ini sebenarnya udah ada verbnya yaitu receive. Receive di sini artinya menerima. Jadi menerima ini adalah verb to karena dia menerima in the past. Meaning ini bukan verb. Jadi yang kita cari adalah bagian dari subjeknya nih ya. Biloxi mungkin adalah subjeknya, kita nyari bagiannya. Jadi yang B. Yang A. Kalau yang B salahnya located in Biloxi, itu bukan subjeknya. Harus ada subjeknya lagi ya. It is in, is-nya udah verb, jadi double verb. Sementara kalau D juga sama included,
receive udah jadi double verb. Jadi yang paling benar adalah A. Kalau yang ketiga, apakah ini jawabannya? Kenapa? Karena di sini kita lihat ya, a pride of lions, bla bla bla, up to 40 lions ini seperti biasa adalah prepositional phrase, including one of the three males, several females, and cubs juga adalah prepositional phrase. Jadi di sini kita butuh verb. Verbnya yang mungkin adalah antara A atau C ya. Yang B itu kebanyakan subjek. Yang D nggak ada bantuan di depannya, jadi dia bukan verb. Pilihannya adalah A dan C. Yang benar yang mana? Karena a pride of lions itu satu ya. Kalau gitu yang benar adalah can contain. Karena kalau mau pakai contain, mestinya contains. Karena dia a pride of lion dianggapnya singular. Dan yang terakhir adalah nomor 4. Jawabannya benar ini? Yang paling sering keluar di TOEFL tuh seperti ini ya. Jadi jawabannya panjang dan berbelit-belit. Padahal kalau dilihat dan kita ilangin si prepositional phrase-nya itu agak pendek sebenarnya. Of the freeways ini diilangin. In the pavement itu bisa diilangin. On a local cable channel bisa diilangin. During rush hours bisa diilangin juga. Ada beberapa yang kelihatannya kayak verb ya. Using, sama gathered, sama embedded. Using ini bukan verb karena dia nggak dibantu sama to be. Kalau gitu dia adjective ya, dia verb ing berdiri sendiri. Gathered juga sama, dia verb 3 berdiri sendiri ya karena meaningnya pasif. Dikumpulkan verbnya verb 3 yang berdiri sendiri. Gak ada depannya artinya dia bukan verb. Embedded ditanam gitu ya. Ini juga sama, dia meaningnya pasif, jadi kita bisa conclude bahwa ini adalah verb 3. Verb 3 yang gak ada bantuan depannya itu bukan verb. Jadi kalimat ini sebenarnya belum ada verbnya, baru ada subjeknya, a computerized map of the freeways. Jadi kita pilih verbnya ya. Yang bisa jadi verb adalah 1, 2, 3. Yang B pasti salah karena nggak ada bantuannya, bisa dicoret. To air juga bukan ya. Oh ingetin, to tambah verb 1 itu bukan verb. Ingetin ya, to plus verb 1 bukan verb. Tapi dia bisa noun, dia bisa adjective, tapi yang pasti bukan verb. Pilihannya antara airs atau air. Sama kayak yang nomor 3, itu kita harus lihat subjeknya mana. Subject verb agreement ya. A computerized map. A computerized map itu 1, jadi bukan air, tapi airs. Hati-hati juga karena air ini bisa jadi noun deh. Jadi kadang-kadang di TOEFL juga ngejebaknya adalah verb yang double function. Satu kata yang bentuk verb dan nounnya sama, itu sering dipakai untuk ngejebak juga. Oke, itu adalah example. Sekarang kita akan beranjak ke 2 supporting activities yang bisa dipakai untuk kalian mengajar kelas TOEFL kalian. 2 supporting activities yang mau saya bagikan ke kalian untuk kelas TOEFL kalian adalah ini. Pertama adalah guess the sentence, dan yang kedua adalah memory game. Untuk guess the sentence, si tools yang dipakai adalah Google Slides atau Docs atau Jamboard, dan sharing option-nya adalah Students Can Edit. Seperti biasa, kalau kalian belum tahu tentang Google Tools, boleh banget klik cards yang ada di atas. Dan satu lagi adalah memory game. Yang dipakai adalah Google Slides dan harus memakai satu application yang bisa untuk share screen, misalnya Zoom. Karena file ini nggak bakal di-share ke student. Oke, seperti gimana caranya? Yang pertama adalah guess the sentence. Sebenarnya guess the sentence ini adalah gampang ya. Biasanya karena subject dan verb adalah dipakai pas awal pertemuan structure TOEFL, jadinya biasanya saya suka kasih ini ke murid-murid. Ada seperti ini dan seperti ini. Untuk murid-murid yang udah bagus bahasa Inggris ya gitu ya, mereka bisa ngarang kalimat sendiri, hanya dikasih ketentuannya ini, mereka ngarang sendiri. Jadi misalnya artikel ini the, noun-nya adalah the girl speaks a difficult language fluently misalnya. Boleh, jadi bisa macam-macam sebenarnya si komposisinya ya. Tapi untuk kelas-kelas yang nggak terlalu bagus gitu bahasa Inggrisnya, bisa juga dibantu duluan dengan seperti ini. Jadi for something specific, the. For one female, woman. Misalnya gitu ya. Nah, nanti baru dikasih jawabannya adalah ini. Ini salah satu contoh gitu ya. Untuk seperti ini. Tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai si ininya, nggak mau pakai si keterangannya, cuman ini aja. Jadi bisa lebih banyak macam-macam jenis kalimatnya. Variasi lain untuk ini itu seperti ini. Jadi students yang create their own sentences, dalam arti bahwa mereka yang harus come up with ini dan mereka harus menyediakan clue untuk teman-temannya.
Atau satu lagi bisa juga board rush in Jamboard. Jadi kalau yang tadi kan mungkin dikerjakannya di satu grup dan nggak ada kompetisinya gitu ya. Jadi kerjain aja sebisa-bisanya. Kalau yang board rush in Jamboard, jadi misalnya kita bilang pertama adalah artikel. Terus mereka harus nulis cepet-cepet antara an atau the misalnya. Atau misalnya kita bilang noun for one female, mereka harus cepet-cepet nulisnya. Jadi lebih kompetitif seperti itu. Untuk yang kedua, kita harus keluar dari presenter's view seperti ini. Kita exit. Karena nanti kita akan share screen yang ini ke murid-murid. Ini adalah memory game. Memory game itu yang harus mereka mencocokkan dua hal gitu ya. Apa yang dicocokkan yaitu subjek satu dengan verb. Harus dihati-hati antara subjek yang singular atau subjek yang plural harus dicocokkan dengan verb yang cocok. Jadi misalnya singular atau plural. Misalnya seperti ini, he gitu ya. Nanti mereka pilih satu died. He died, udah bener ya? Kalau udah bener artinya 1 poin untuk grup itu dan ini dibuka aja, nggak usah ditutup. Tapi kalau misalnya salah, kita harus Ctrl Z jadi undo. Gitu ya. Cara bikinnya gimana memory game? Sebenarnya ada caranya. Kalau kalian pengen kita bikinin video tentang cara bikin memory game ini, boleh banget komen di bawah. Nanti kita bikinin. Tapi untuk sekarang, karena ini ceritain tentang subjek dan verb TOEFL, kita langsung skip aja ya caranya. Jadi nanti si screen ini di-share dan murid-murid akan bilang, Miss misalnya nomor 7, number 7, sama number 10 misalnya. Number 10, misalnya ya. Seperti ini. Talk every day, my friends and I talk every day. Bener nggak? Bener ya, jadi kita nggak usah Ctrl Z. Seperti itu. Itu untuk memory game. Oke guys, segitu dulu video kita hari ini mengenai structure di TOEFL Online. Di hari Jumat minggu depan, kita akan terus belajar tentang TOEFL Online, terutama tentang reading, overview, dan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan main ideas. Tapi jangan kemana-mana juga, karena di hari Selasa kalian akan belajar IELTS Online bersama Mia. Seperti biasa, kalau kalian ada comments atau pengen share sesuatu, tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe for more great videos. See you!